Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya, karena kita akan mereview tentang penyelesaian latihan program linear yang telah kalian kerjakan sebelumnya. Langsung saja ya, kita lanjut ke pembahasan tentang materi-materi dan penyelesaian yang telah kalian kerjakan. Oke, sekarang kita bahas review yang pertama. Yang pertama adalah untuk nomor satu. Saya melihat beberapa pekerjaan kalian. Sini saya lihat pada beberapa pekerjaan teman kalian. Salah satunya yang saya tampilkan di sini. Tentukan nilai minimum yang memenuhi fungsi objektif f x y sama dengan 5x plus 3y. Nah, saya lihat di sini sebagian besar itu di sini gambarnya menjadi berubah. Padahal kita punya soal aslinya adalah seperti ini. Perhatikan gambar grafik di bawah ini. Kita sudah punya gambarnya, kemudian diminta untuk menentukan nilai minimum yang memenuhi fungsi objektif fxy sama dengan 5x plus 3y. Nah, saya herannya adalah sebagian besar itu gambarnya itu berubah menjadi seperti ini. Padahal kita sudah punya gambar. Nah, seharusnya dari gambar ini kalian itu membuat pertidaksamaannya terlebih dahulu, kemudian kalian tentukan titik-titik optimumnya, seperti itu. Nah, coba ya kita evaluasi dari gambar ini. Pertama, pada gambar ini sudah ada apa? Pada gambar ini kita sudah menemukan, sudah ada grafik fungsinya, ya kan? Sudah ada gambar grafik fungsinya. Di sini ada satu fungsi dari yang titiknya itu adalah 1 dan 0,1 di sini. Bukan 1,0 dan 0,4 maksud saya. Nah, berarti dari sini kita punya suatu grafik. Kita bisa buat persamaannya adalah, kita lihat di sini, ini adalah titiknya adalah 1,0 dan 0,4. Nah, dari sini kita tinggal mengubah saja, berarti karena di sini X-nya adalah 1, maka Y, dan di sini Y-nya adalah 4, berarti di sini kita bisa buat pertidaksamaannya adalah 4X ditambah Y, karena di sini Y-nya 4, maka koefisien di depan X ini 4. Kemudian karena di sini X-nya adalah 1, maka koefisien di depannya Y adalah 1, seperti itu. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini kita juga sudah punya HP ya. Kita sudah punya HP, himpunan penyelesaian. Berarti nilai yang memenuhi adalah nilai yang berada di bawah gambar grafiknya. Kita misalkan di sini nilainya adalah 0 dan 0. 0 dan 0 berarti karena kita kalikan dulu 1 dan 4-nya di sini. 1 dan 4 berarti sini adalah 4, ya kan? Nah, karena kita pilih misalkan di sini 0, sini 0, apakah 0 dan 0,0 itu berada di bawah atau di atasnya dari, atau nilainya itu kurang atau lebih dari 4? Kalau kurang berarti grafik ini benar, berarti nilainya adalah benar, dan nilainya di sini tandanya adalah kurang dari 4, seperti itu. Ya, kenapa di sini kurang dari? Karena 0,0 itu memenuhi. Titik 0,0 yang ada di sini itu memenuhi. Jadi di sini kita gunakan tanda kurang dari karena 0 itu betul kurang dari 4. Nah, sekarang pada gambar yang kedua, yang ini ya, yang 2 dan 2. Berarti di sini kan kita punya 2,0 dan 2,0 dan 0,2. Seperti ini kan. Nah, kita punya 2,0 dan 0,2. Nah, berarti kita bisa menyusun
kita bisa menyusun pertidaksamaannya, berarti di sini adalah, karena di sini Y-nya itu, nilai Y-nya itu sama dengan 2, berarti di sini 2X ditambah, nah karena di sini X-nya adalah 2, maka Y-nya adalah, koefisien di depannya adalah 2, berarti di sini 2Y. Nah, kemudian masalah tanda, nah kemudian di sini kita kalikan 2 dikali 2, berarti adalah 4, ya kan? 4. Nah, pertanyaannya ketika kita masukkan nilai 0,0 nih. Nilai 0,0 di sini 0,0. Nah, 0,0 ini yang dimaksud adalah yang berada di atas atau yang berada di bawah, karena di sini ternyata 0,0-nya ini bukan himpunan bagian dari himpunan penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaian adalah yang berada di atasnya grafik. Berarti 0,0 ini tidak termasuk, sehingga ini tandanya adalah lebih dari sama dengan 4, seperti itu. Gitu. Nah, jadi untuk menentukan tanda sama dengan atau lebih dari atau kurang darinya, kalian lihat kalau titiknya itu berada, titik 0,0-nya ini berada pada himpunan bagian, berarti kalau kurang ya, kalau ternyata kurang berarti kan jawabannya berarti yang dipilih adalah yang lebih. Ini kalau ya kan beda ya pada soal pada yang pertama, ini meskipun 0,0 itu betul kurang dari 4, tetapi karena berada pada himpunan bagian, berarti di sini kita tuliskan kurang dari atau kurang dari sama dengan. Tetapi untuk yang persamaan kedua, karena 0,0 di sini tidak termasuk, bukan termasuk himpunan bagian dari grafik yang kedua, maka kita tuliskan lebih dari, karena tidak memenuhi dari 0,0 tidak memenuhi dari pertidaksamaan ini, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu ya tinggal kita selesaikan seperti yang kemarin. Pertama kan kita cari titik optimumnya dulu. Kita sudah tahu nih di sini titik optimumnya adalah kita punya pojok-pojoknya ini ya, sudah menemukan pojok-pojoknya. Di sini ada 2,0 dan 4, bukan. Ada 0,2 dan 0,4 ya kan, kita sudah menemukan 0,2 dan 0,4 titik optimum. Nah, kita sudah menemukan 0,2 dan 0,4. Tapi ternyata ada satu lagi di sini. Nah, inilah yang harus kita cari dengan menggunakan dengan menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Berarti dari dua pertidaksamaan ini kita cari kita cari titik perpotongannya. Kita bisa menyederhanakan yang kedua dulu ya. Kita bisa ubah menjadi X dibagi 2 semua, berarti menjadi X plus Y lebih dari sama dengan 2, seperti ini. Nah, berarti ketika kita mau mengeliminasi, kita bisa langsung gunakan 4X ditambah Y sama dengan 4, dan X plus Y sama dengan 2. Kita bisa langsung eliminasi, berarti 3X sama dengan 2, berarti X-nya adalah 2/3. Nah, berarti karena X-nya adalah 2/3, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama yaitu 4X, ini 4X ditambah Y sama dengan 4. Nah, kita substitusikan 2/3-nya, berarti 4 kali 2/3 ditambah Y sama dengan 4. Berarti di sini jadi 8/3 ditambah Y sama dengan 4. Kemudian Y-nya adalah 4 dikurangi 8/3. Oke, kita samakan penyebutnya dulu. 3 dikali 4 berarti 12 dikurangi 8/3. Ini ya. Sehingga hasilnya adalah 4/3. Seperti itu. Jadi titik X, Y-nya adalah 2/3,
4/3. Nah, inilah yang bisa kita masukkan ke ini fungsi objektifnya. Kita hapus dulu supaya lebih luas. Nah, untuk yang pertama misalkan, untuk yang pertama berarti kita masukkan 5x. Untuk yang pertama karena x-nya adalah 0,2 titiknya adalah 0,2, berarti menjadi untuk 5x untuk yang pertama berarti kalau kita substitusikan ke 5x plus 3y, ini ya titiknya adalah 0,2, berarti 5 dikali 0 ditambah 3 kali 2. Hasilnya adalah 6. Kemudian untuk yang kedua, untuk 0,4. 0,4 berarti karena di sini ada 5 kali 0 ditambah 3 kali 4. Ya bisa ya. Oke, 3 kali 4. Hasilnya adalah berarti 12. Berarti lebih besar, berarti belum. Sekarang yang ketiga, 2/3 di koma 4/3, berarti 5 kali 2/3 ditambah 4 kali, 3 kali 4/3. Sehingga diperoleh 10/3 ditambah 12/3. Hasilnya adalah 22/3, atau bisa disederhanakan menjadi berapa ini? 21, bukan. 21 dibagi 3 berarti 1/3. Nah, ternyata dari ketiga titik ini nilai minimumnya adalah 6. Ternyata nilai minimumnya adalah 6, sehingga tentukan nilai minim dari penyelesaian ini, nilai minimumnya adalah 6 ya. Nah, kenapa di sini sehingga jadi kalau kalian melihat grafik seperti ini, sudah diketahui grafiknya, kalian jangan bingung. Kalian langsung lihat, di sini, diubah dulu menjadi pertidaksamaan. Ya kan? Pertama diubah dulu, tentukan pertidaksamaannya. Yang kedua, tentukan seperti yang kemarin, tentukan titik optimumnya. Itu. Nah, baru nanti kalian bisa menentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas review kita bahas soal nomor 2. Soal nomor 2 ini bentuknya soal cerita. Nah, karena belum yang pertama ini sudah betul dari jawaban-jawaban teman-teman kalian itu sebagian besar tuh jawabannya seperti ini. Jadi sudah ada ini pemisalannya sudah betul. Kemudian ini sudah ada bentuk matematikanya, model matematikanya. Nah, kemudian apa ini yang dicari ya? Nah, kemudian mencari titik optimumnya yang agak bermasalah. Sebagian besar itu tidak menggambarkan ke grafiknya, sehingga kebingungan ketika menentukan titik optimumnya itu yang mana sebenarnya. Nah, karena itu akan sangat baik sekali apabila kalian itu menggambarkan grafiknya. Jadi gambar grafiknya itu harus dibahas, harus digambarkan. Nah, setelah menentukan model matematika, kalian harus menggambar grafiknya terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena di sini kalian juga bisa mengevaluasi, mana sih sebenarnya ini saya model matematika sudah betul atau belum. Coba kita cek dulu ya model matematikanya di sini ya. Di sini kan soalnya adalah tiap meter persegi jenis 1 memerlukan 4 meter besi pipa dan 6 meter besi beton. Adapun ada pagar jenis 2 memerlukan 8 meter besi pipa dan 4 meter besi beton. Tukang las tersebut mempunyai persediaan
640 meter besi pipa dan 480 meter besi beton. Harga jual per meter persegi jenis 1 ada 50.000 dan harga jual per meter persegi pagar jenis 2 ada 75.000. Jadi di sini sebenarnya model matematikanya untuk simbol-simbolnya, untuk angka-angkanya sudah betul, tapi saya berikan koreksi sedikit. Di sini karena belum ini menggunakannya tanda sama dengan. Nah, padahal di sini kan kita belum tahu apakah ini sama dengan atau kurang dari atau lebih dari. Tapi kita lihat di sini, tukang las tersebut mempunyai persediaan 640. Jadi boleh tidak kalau misalkan lebih dari 640. Berarti jelas tidak boleh, sehingga di sini seharusnya simbol yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Gitu. Nah, begitu juga untuk yang persamaan kedua, sehingga seharusnya di sini adalah kurang dari sama dengan. Seperti itu, bukan tanda sama dengan, tapi tanda pertidaksamaan. Pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, untuk fungsi objektifnya juga ini sudah betul. Sudah betul, 50.000 X ditambah 75.000 Y. Nah, baru setelah itu kita harusnya membuat dulu grafiknya, bukan langsung mencari ini apa? Bukan langsung mencari ini titik optimumnya, karena kita tidak tahu optimumnya akan di bagian mana gitu. Yuk kita buat ya. Di sini adalah 4X ditambah 8Y. Kurang dari sama dengan 640. Kita bisa sederhanakan dibagi 4 semua, berarti yang menjadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan berapa nih bagi 4? 160 sepertinya. Ya, 160. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah 6X ditambah berapa nih? 4Y kurang dari sama dengan 480. Nah, kita juga bisa menyederhanakan dibagi 2 menjadi 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan, berarti ini menjadi 240. Oke, kita cari ya. Yang pertama ini kalau yang pertama adalah untuk yang pertama, berarti karena X ditambah 2Y, X tambah 2Y sama dengan 160. Berarti kalau kita substitusi X-nya dengan 0, berarti 2Y sama dengan 160. Sehingga Y-nya adalah 80. Kemudian kalau Y-nya adalah 0, berarti X-nya adalah 160. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini ada 3X tambah 2Y sama dengan 240. Berarti kalau X-nya adalah 0, maka Y-nya adalah 240 dibagi 2. Berarti 240 bagi 2, 120. Di sini kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 240 dibagi 3, berarti 80. Oke, kita susun dulu ya. Berarti di sini ada 0,80. 0,80 misalkan di sini. 0,80 dan 160,0, berarti misalkan di sini. Nah, ini untuk yang persamaan 1. Nah, yang kedua, ini tadi berapa? 0,80. Ini 80. Ini 160. Sekarang yang kedua, berarti di sini 0,120 misalkan ada di atas ini. Ini 120. Kemudian 80,0 berarti ada di tengah-tengah ini. Nah, saya sarankan kalian ketika menggambar ini nanti menggunakan penggaris ya, supaya lurus. Kalau di sini saya, karena belum ada tools untuk membuat garisnya, jadi gambar saya agak jelek ini. Nah, setelah kalian menemukan grafiknya seperti ini, nah baru kalian cari himpunan penyelesaian terlebih dahulu. Himpunan penyelesaian yang pertama kan ini kurang dari 160 ya, kurang dari 160. Kita masukkan 0,0. Berarti kalau 0,0 ini
0,0 ada di sini, berarti kalau 0 kurang dari 160, berarti betul atau salah? Jelas betul ya. Nah, karena 0 itu kan kurang dari 160, berarti himpunan penyelesaian adalah yang ada di bawah, yang ada 0,0-nya. Maka ini bukan. Nah, kemudian yang kedua, ini ada 3X plus 2Y, kurang dari 240. Nah, karena himpunan penyelesaiannya itu harus, bukan, maksud saya nilainya harus kurang dari 240, berarti sini, misal ini kita ganti dengan 0,0, kita ganti dengan 0,0, 0 di sini adalah 0, maka 0 itu kurang dari 240, ya kan? Kurang dari 240 berarti karena 0 itu ada di bawahnya gambar ini, di bawahnya garis kalau di gambar ini, maka himpunan penyelesaiannya adalah di bawah. Kita arsir yang bagian atasnya. Nah, ini adalah HP-nya. Nah, disitulah HP-nya. HP dari ini apa? Pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan ini. Nah, setelah itu baru kita tentukan titik optimumnya. Oh, di sini ternyata titik optimumnya ada 4. Yang pertama adalah, oh ya, satu lagi, kurang satu lagi, pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya itu harus melibatkan ada X lebih, aduh kok gambarnya jadi begini ya. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi yang di sebelah sini juga seharusnya diarsir juga ini. Nah, ini diarsir juga. Jadi supaya apa? Supaya jelas, oh ternyata ya hanya daerah ini saja. Nah, di sini ternyata ada 4. Ada 4 titik optimum yang bisa kita uji. Nah, baru kita menguji titik-titik ini. Kalau yang pertama itu kan kita punya, misalkan ini A, ini adalah A, misalkan ini adalah A, ini B, ini C, ini D. Titik A itu adalah 0,0. Titik B itu adalah 80,0. Titik C belum tahu. Titik D itu adalah 0,80. Nah, kita cari dulu titik C-nya. Seperti yang kemarin ya, kita gunakan eliminasi. Berarti karena, oke, ini saya hapus dulu supaya kita punya tempat untuk mencari. Nah, sebenarnya kalau di hasil pekerjaan kalian itu, coba kita cek ya. Nah, sebenarnya di hasil pekerjaan kalian itu sebenarnya sudah bisa menemukan titik C-nya ya, tapi kalian itu tidak menguji ketiga titik yang lain apakah betul memang titik C itu yang paling maksimum. Nah, karena itu kita perlu menguji ketiga titik yang lainnya terlebih dahulu. Tapi kita cari dulu deh ini. Kita cari dulu titik C-nya apakah betul sesuai dengan yang ada di sini. Kalau di sini kan X-nya 40, Y-nya 60. Kita cek ya. Kita cek. Di sini tadi berarti kita punya X plus 2Y sama dengan berapa tadi? 160. Dan yang kedua itu kita punya 3X plus 2Y sama dengan 240. Kita eliminasi, berarti di sini ada 3X, min 2X maksud saya, negatif 2X. Ini 2Y habis, berarti 160 dikurangi 240 adalah negatif 80, berarti X-nya adalah 40. Oke, betul ya ini ya. X-nya betul 40, kemudian kita uji untuk Y-nya.
Y-nya kita substitusi ke yang pertama, X adalah 2 tambah 2Y sama dengan 160. Berarti 40 ditambah 2Y sama dengan 160. Berarti 2Y adalah 120. Y-nya adalah 80. Bukan, 60 betul. Jadi Y-nya adalah 60. Jadi ini betul ini. Titiknya adalah 60 dan 40,60. Nah, sekarang kita uji dulu semuanya. Kalau untuk yang pertama ini sudah betul ya. Untuk yang titik C berarti sudah betul sesuai ujian yang di sini. Sekarang kita coba uji untuk titik-titik yang lainnya. Yang lainnya adalah 80,0. Berarti kalau kita kalikan dengan 50.000, berarti hasilnya adalah 400.000. Tadi kan berarti 50.000 X ditambah 75.000 ya. Nah, kita masukkan yang 480 ini, berarti 0 ditambah 80 kali 775.000 berarti 6. Ini 4 juta berarti. Kemudian berarti 0 ditambah 80 kali 75. Hasilnya adalah 6 juta. Berarti ini adalah 6 juta. Oke. Berarti, ini jawabannya adalah betul. Nah, tapi baru kita bisa memutuskan kalau ini jawabannya nilai maksimumnya adalah seperti yang tertulis di sini 6.500.000 gitu. Kenapa? Kenapa kita kok perlu sih? Karena kita tidak tahu mana sih sebenarnya yang paling maksimum. Karena di beberapa soal bisa jadi yang maksimum itu adalah titik-titik yang ada di garis X atau di garis Y, di sumbu X atau di sumbu Y. Belum tentu yang ada di tengah-tengah itu yang titik perpotongan adalah titik maksimumnya. Jadi tetap kita harus mengecek apapun yang terjadi, oke? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada nomor 3. Saya lihat untuk nomor 3, sebagian besar penyelesaiannya juga sama seperti pada nomor 2. Kalian tidak menggambar grafiknya, kemudian tidak mencari titik-titik optimum yang lainnya, tidak menguji titik-titik yang lainnya. Nah, karena saya ingin kalian berlatih untuk itu, berlatih menggambar grafiknya, kemudian mencari titik-titik optimumnya juga, menguji titik-titik tersebut. Nah, karena itu saya akan berikan tantangan untuk kalian. Tugasnya adalah membuat video penjelasan yang diunggah di YouTube seperti pada evaluasi materi sebelumnya. Tapi ini hanya ada satu soal saja. Yang saya nilai itu apa? Yang pertama adalah ketepatan jawabannya. Jadi jawabannya apakah sudah betul? Langkah-langkahnya apakah sudah betul, kemudian apa tadi gambarnya sudah ada atau belum, kemudian menguji titiknya atau tidak, kemudian apakah kalian juga menemukan kesimpulannya setelah menemukan titiknya atau tidak, seperti itu. Jadi semuanya harus dilakukan step-stepnya ya, step-stepnya tadi. Kemudian pertidaksamaannya juga harus tepat, tandanya kurang dari atau lebih dari sama dengannya, seperti itu. Nah, yang kedua, ini adalah penjelasannya. Apakah kalian bisa menjelaskan dengan lancar, bisa menjelaskan dengan tepat, sesuai dengan apa yang tertulis di situ, cara membacanya sudah betul atau belum. Nah, itu yang akan saya nilai pada bagian penjelasan. Kemudian yang ketiga adalah pada bagian video editing. Jadi, saya nggak apa-apa kalau misalkan kalian dari foto kemudian dijelaskan, itu nggak apa-apa. Asalkan kalian juga memperhatikan sudut pengambilannya, kemudian gambarnya juga saya harap bisa jelas, terang, seperti itu. Atau akan lebih bagus lagi kalau kalian juga mengedit menggunakan aplikasi dan sebagainya. Nah, supaya lebih bagus, ditambah lagu atau apa, itu boleh. Tapi pastikan editing kalian itu tidak mengganggu penjelasan konten dari penjelasannya. Jadi kan kadang ada nih,
membuat video bagus editingnya, tapi ternyata warnanya tidak terlalu kontras. Warnanya terlalu kontras sehingga tulisannya tidak terbaca. Atau mungkin malah menambah lagu, tapi ditambah selingan musik, tapi suara lagunya itu terlalu dominan, terlalu keras, sehingga sehingga malah penjelasannya itu tidak terdengar. Nah, itu kan malah mengurangi penilaian yang nilai dari ininya tujuan dari pembuatan videonya itu. Nah, jadi saya harap kalian bisa membuat videonya penjelasannya dengan baik. Oh ya, Bu, kalau misalkan saya sudah mengerjakan, jawabannya tepat, lalu tapi saya tidak membuat videonya bagaimana? Ya sudah, berarti karena berarti kalian hanya mendapatkan ini penilaian di ketepatan jawaban. Masalah penjelasan, bagaimana saya bisa menilai penjelasan kalian? Kemudian bagaimana saya bisa menilai hasil dari video dan editing kalian kalau kalian tidak membuat videonya. Jadi apabila tidak ada videonya, jadi nilai kalian hanya nilai ketepatan jawaban dan tentu saja nilainya tidak maksimal. Sepertinya itu saja, hanya ini saja tugasnya. Waktunya seperti biasa 1 minggu, silakan nanti maksimal hari Selasa dikumpulkan linknya saja, tidak perlu videonya ya. Linknya saja, YouTube-nya diunggah di akun kalian masing-masing, kemudian kalian kirimkan linknya melalui ini nanti Google Classroom seperti biasa. Dan ini juga sebagai review untuk kalian nanti, karena nanti minggu depan kita akan adakan evaluasi untuk materi program linear ini. Jadi, nah, itu tadi yang bisa kita bahas bersama. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan semoga bisa membantu kalian dalam mempelajari ilmu-ilmu yang nantinya akan kalian pelajari atau bahkan mungkin bisa berguna di kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.